Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Saudaraku sekalian, mari kita renungkan hidup kita ini. Kita kan harus tahu nih, emang kita memilih tokoh-tokoh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-temanku, kawan-kawanku, saudara-saudaraku sekalian yang mengikuti syiar ini, tidak ada kata yang paling indah kita ucapkan terkecuali hanya terus dan terus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan semuanya kepada kita, dan Allah telah memberikan satu kekayaan yang tidak diberikan kepada makhluk lain, yaitu hidayah iman. Dan mudah-mudahan hidayah iman itu tetap diberikan oleh Allah kepada kita sampai akhir hayat kita, dan kita tinggalkan dunia dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita juga harus terus-menerus senantiasa menjadikan Rasulullah dan para sahabat-sahabat sebagai suri keteladanan kita, karena mereka adalah orang-orang yang total kehidupannya hanya semata-mata untuk syiar-syiar dakwah dan menyerukan Islam untuk membangun peradaban kehidupan manusia. Saudara-saudaraku, marilah kita jadikan diri kita menjadi orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah dalam semua perjalanan roda-roda kehidupan. Karena kita pernah diingatkan bagaimana Rasulullah menangis ketika turun firman Allah, allazina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana Rasulullah menerima wahyu itu. Kemudian dia menangis dan menangis sepanjang malam. Kemudian Aisyah istrinya bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menangis?" Rasulullah mengatakan, "Aku takut terhadap umatku." Apa yang ditakutkan, apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah terhadap umatnya, karena turun firman Allah bahwa berzikirlah, berzikirlah, mengingat Allah, ingatlah Allah itu dalam semua keadaan. Ingatlah Allah dalam setiap saat, dalam situasi apapun. Ketika kita sedang riset, ketika kita sedang survei, melihat semua ciptaan-ciptaan Allah itu, dan kita pasti akan berkesimpulan, siapapun yang meneliti seluruh ciptaan yang ada di alam semesta ini, pasti pada akhirnya mereka akan berkesimpulan, ternyata ini sangat bermanfaat. Ternyata tidak ada yang sia-sia diciptakan oleh Allah. Ma khalaqta hadza batila. Nah, saudara-saudara sekalian, kita dituntun oleh Rasulullah agar ingat kepada apa yang diwahyukan oleh Allah, agar kita terus-menerus secara pasif, lidah-lidah kita ini harus terus ingat kepada Allah. Jangan sampai sedetik pun bergeser dari berzikir kepada Allah. Nah, namun saudara-saudara sekalian, kita juga mesti menyadari
dalam situasi zikir kita kepada Allah, dalam begitu khusyuk kita berzikir kepada Allah, tapi jangan larut dengan kesendirian. Karena orang yang asik berzikir larut dengan kesendirian, berarti dia lupa terhadap sekitarnya. Dia lupa terhadap kewajiban-kewajiban dia harus untuk menyampaikan, mengingatkan saudara-saudaranya yang lain. Jadi saudara-saudara sekalian, kita mengingat Allah. Jangan sampai kita menjadi lalai, larut di dalam kesendirian. Karena kesendirian itu membuat kita tak peduli, membuat kita terpisah dengan sekitar kita, dengan lingkungan kita. Mengapa demikian? Karena Rasulullah juga mengingatkan, sebaik-baik manusia, dia adalah bermanfaat untuk orang lain. Dia ingat Allah, dia senantiasa berzikir kepada Allah, beribu-ribu kali dia beristighfar, ratusan ribu kali dia memuji Allah. Tetapi jangan sampai kita larut di dalam kesendirian. Nah, oleh karena itu, maka saudara-saudaraku sekalian, kita harus tetap memposisikan diri, berzikir senantiasa ingat kepada Allah. Tapi hablum minan nas, kewajiban-kewajiban kita untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kita, agar kita tidak menjadi orang yang terasing di tengah-tengah jamaah kehidupan kita semua kaum muslimin. Nah, mudah-mudahan dengan zikir yang semakin khusyuk, kesadaran sosial kita, kesadaran kita untuk bermasyarakat tetap terus kita tingkatkan, dan justru kita ajak saudara-saudara kita agar mereka juga menjadi ahlul zikir, mereka orang yang senantiasa ingat kepada Allah, tapi jangan larut di dalam kesepian dan kesendirian yang pada akhirnya menjadi orang yang terasing di tengah-tengah keramaian jamaah kaumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.